Sejarah permainan sepak bola di dunia. Sepak bola berasal dari negara Tiongkok. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Han. Ketika itu, masyarakat di sana mengadakan permainan menggiring bola kulit dan menendangnya menuju jaring kecil. Pertandingan sepak bola tersebut dinamakan Suchu atau Suzu dan digelar di sebuah lapangan terbuka. Selain di Cina, sepak bola ternyata juga menyebar ke Jepang dan diberi sebutan dengan kemari. Hanya saja, sepak bola di Jepang dimainkan dalam upacara dengan cara membentuk lingkaran dan saling menendang bola agar bola tidak jatuh ke tanah. Sepak bola turut berkembang di masa Yunani kuno, menggunakan bola yang terbuat dari serpihan kulit yang diisi dengan rambut. Sementara itu di Italia, permainan menendang dan membawa bola pun digemari, terutama mulai abad ke-16. Namun, sejarah permainan sepak bola modern diakui berasal dari Inggris pada abad ke-12, dengan cara yang cenderung lebih keras. Permainan sepak bola tersebut bukan hanya melibatkan tendangan, melainkan juga pukulan dari kepalan tangan. Karena menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Berdirinya Asosiasi Sepak Bola. Kemunculan sepak bola di Inggris digemari banyak kalangan, termasuk di lingkungan universitas atau sekolah. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia, hingga dibentuklah Asosiasi Sepak Bola Inggris atau The Football Association (FA) pada tahun 1863. Akan tetapi, pembentukan asosiasi ini dipenuhi dengan perbedaan pendapat tentang aturan sepak bola yang menggunakan tangan atau rubi dan sepak bola dengan kaki (football). Tahun 1886 diselenggarakan rapat untuk membahas peraturan sepak bola dunia sekaligus pembentukan International Football Association Board atau IFAB. Sampai akhirnya pada tahun 1904 didirikanlah asosiasi tertinggi sepak bola dunia dengan nama Federation Internationale de Football Association atau FIFA. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Suratin. Di dalam perjalanannya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA, pada tahun 1952. Selain itu, PSSI juga bergabung dengan Badan Sepak Bola Asia, Asian Football Confederation atau AFC, pada tahun 1954. PSSI juga menggelar aneka kompetisi dan turnamen seperti Liga Indonesia atau Liga 1, lalu ada Liga 2, Liga 3, Liga 1 Putri, Piala Indonesia, Liga 1 U16 dan sebagainya. Adapun peraturan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, jumlah pemain. Peraturan sepak bola paling mendasar ialah soal jumlah pemain. Masing-masing tim ketika bertanding menyiapkan 11 pemain di lapangan. Andai di dalam lapangan pemain kurang dari 7 pemain atau dikarenakan kartu merah atau cedera, tim tersebut dianggap kalah. Pemain cadangan. Pemain cadangan jumlahnya tergantung dari kompetisi yang diikuti. Misalnya, gelaran Piala Dunia mengharuskan tim mempunyai pemain cadangan berjumlah 11 orang. Liga domestik di seluruh dunia umumnya membolehkan tim memiliki 5 pemain cadangan, termasuk kiper. Pergantian pemain. Peraturan sepak bola berikutnya, dalam 90 menit permainan sepak bola, tim hanya dibolehkan melakukan 3 pergantian pemain. Wasit. Wasit ialah orang yang memberikan segala keputusan di dalam permainan sepak bola. Ia kerap disebut dengan pengadil lapangan. Wasit berhak menentukan gol, pelanggaran, hingga menghentikan permainan. Dan saat menjalankan tugas, ia dibantu oleh 3 asisten wasit. Asisten wasit. Asisten wasit berjumlah 3 orang. 2 di antaranya acapkali disebut dengan linesman atau hakim garis. Mereka membantu wasit utama dalam menentukan terjadinya offside,
lemparan ke dalam, dan aneka pelanggaran lainnya. Satu wasit terakhir sering disebut wasit keempat atau wasit administratif. Ia berada di sisi lapangan untuk membantu teknis pergantian pemain, memberikan tambahan waktu, dan lain-lain. Waktu permainan. Masing-masing babak berdurasi 45 menit. Istirahat pada pertengahan babak selama 15 menit. Dalam kompetisi tertentu, jika dalam waktu 90 menit belum dapat menentukan pemenang, maka berlanjut ke babak tambahan. Masing-masing babaknya 15 menit. Lapangan. Berikut ukuran standar lapangan sepak bola menurut Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Lebar 64 sampai 75 meter. Panjang 100 sampai 110 meter. Luas daerah gawang 18,35 kali 5,5 meter. Lingkar tengah 9,15 meter. Daerah penalti 40,39 kali 16,5 meter. Titik penalti dengan garis gawang 11 meter. Bola. Bola harus berbentuk bulat, berbahan kulit, luas kelilingnya 68 sampai 70 cm dan berat 396 sampai 453 gram. Gawang. Tinggi gawang harus memenuhi 2,44 meter dan lebar 7,32 meter. Kapten tim. Peraturan sepak bola yang cukup krusial. Masing-masing tim harus mempunyai satu kapten tim di dalam lapangan. Kapten bertugas untuk berdiskusi dengan wasit bila ada yang harus dibicarakan. Kick off. Kick off dilakukan bila memulai pertandingan. Kedua, tim lawan baru kebobolan. 3. Memulai babak kedua. Keempat, memulai babak tambahan waktu. Gol. Gol terjadi ketika bola sepenuhnya sudah melewati garis gawang. Bola keluar. Out atau bola keluar terjadi saat bola keluar garis lapangan. Jika keluar garis pada sisi lapangan, maka dilakukan lemparan ke dalam. Sedangkan kalau keluarnya di sisi gawang, maka dilakukan tendangan gawang atau tendangan sudut. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam terjadi ketika bola keluar di sisi lapangan. Tim yang berhak mengambil lemparan ke dalam adalah klub yang tidak mengeluarkan bola. Cara melakukan lemparan ke dalam dilakukan dengan cara melempar dan menempatkan bola di atas kepala. Tendangan penalti. Tendangan penalti akan diberikan kepada salah satu tim jika ia dilanggar di kotak penalti lawan. Tendangan penalti dilakukan pada titik yang sudah disediakan dalam kotak penalti dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Tendangan sudut. Tendangan sudut. Tendangan yang dilakukan di sudut gawang. Kondisi ini terjadi saat bola keluar di garis sebelah gawang yang dilakukan oleh tim sendiri. Pelanggaran. Pelanggaran umumnya terjadi ketika bola menyentuh ke tangan lawan atau handsball. Kedua, pelanggaran keras. Ketiga, menarik baju lawan. Keempat, berkelahi. Dan yang terakhir, menghentikan lawan secara sengaja. Kartu kuning. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit saat terjadi pelanggaran cukup keras. Ia berfungsi sebagai penanda peringatan ke pemain agar tak melakukan pelanggaran serupa. Kartu merah. Jika pemain mendapat kartu merah, maka ia harus keluar lapangan dari permainan. Kartu ini dikeluarkan tatkala pemain mendapat 2 kartu kuning. Selain itu, pemain dapat dijatuhi kartu merah langsung bila melakukan pelanggaran sangat keras atau melakukan keributan seperti berkelahi. Tendangan bebas. Tendangan bebas dilakukan ketika salah satu tim dilanggar oleh kesebelasan lawan. Tendangan ini dapat dilakukan dengan cara mengoper bola atau menendangnya langsung ke gawang.